aku kayak gerak Kristi. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama sejumlah nikmat sehat dan kesehatan untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan kuliah sebagaimana biasanya. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan absen terlebih dahulu. Riana hadir Ibu. Mimin hadir Bu. Mimin. Devia hadir Bu. Ayani hadir Bu. Baik, sepertinya hadir semua ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ria lagi video. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Pada tahun sekarang kita belajar tentang apa? Apa? Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, sebelumnya saya akan menonton salah satu video. Jadi saya mau bagi kelompoknya dulu. Riap. Laki-laki kelompok 1, bagian di sini. Batas ini. Ini kelompok 2, ini 3. Tahu itu yang mana kelompoknya? Iya tahu Pak. Tolong diperhatikan videonya, jangan ada yang sibuk sendiri. Iya Pak. Dosa besar syirik. Wow, Kak Ana baca mantra. Perhatikan tuh adik-adik. Bisa kan udah buat tripod nggak?
Sudah, Pak. Kelompok berapa tadi? Kelompok mana? Kelompok 2 di sini. Sudah satu orang perwakilan berdiri buat menjawabnya. Itu berasal dari Allah, tapi kalau sudah ada benda lain itu dia dari Allah, memang tidak ada bantuan dari Allah gitu loh. Apa? Kalau dari Ustaz itu, kalau minta bantuan dari Ustaz itu cuman jadi perantara. Kami tetap kepada Allah. Kalau dari Allah. Sudah, Pak. Boleh berdiri. Kau yang berdiri? Iya. Berdiri. Apa perbedaan antara meminta dari Keras suaranya. Apa perbedaan antara meminta bantuan kepada saudara atau seperti Ustadz untuk didoakan dengan meminta langsung kepada benda mati menurut video tersebut? Dari video yang saya simak tadi, kalau seperti meminta kepada Ustadz itu sebenarnya itu Ustadz itu hanya perantara saja, tapi sebenarnya kita meminta itu kepada Allah. Tapi kalau kepada benda mati itu berarti syirik namanya, kita tidak meminta kepada Allah. Kasih tepuk tangannya buat teman-temannya. Tadi pertanyaannya apa yang dilakukan tokoh video? Yang dilakukan tokoh di video tadi itu adalah meminta kepada selain Allah, tepatnya kepada makhluk hidup yaitu pohon. Kedua, apa alasan dia melakukannya? Alasan dia melakukan itu karena dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang ketiga, apa peringatan yang diberikan kepadanya? Peringatan yang diberikan kepada tokoh dalam video tadi adalah bahwasannya kita itu tidak boleh meminta kepada selain Allah, karena ketika kita meminta kepada selain Allah maka itu termasuk di dalam dosa syirik, dan dosa syirik itu merupakan dosa yang besar dan Menyesatkan. untuk bertobat harus dikehendaki oleh Allah. Kasih tepuk tangan buat temannya. Waduh, no sami. Pertanyaannya, mengapa tokoh dalam video tersebut meminta kekayaan berjodoh kepada pohon? Dan jawabannya itu karena kurang tahu kepada Ikut video baik-baik. Ini orangnya baca dulu. Tapi dulu ada video gitu. Yuk kan. Apa sih? Bisa zoom. Kasih tepuk tangan buat temannya. Jadi jelas itu buat videonya. Sangat jelas. Kita masuk ke materi sekarang, yaitu bahaya sedang bertauhid. Sudah jelas itu tauhid apa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang bisa jelaskan satu orang? Padel. Diam nih, dia yang tunjuk-tunjuk. Ada yang mau? Nggak pernah bunyi. Kita bunyi terus, Pak. Ayo tunduk semua Pak. Yang tunduk saja yang itu, Pak. Yang saya enggak tunduk saya. Tunjuk saja. Rani. Apa itu tauhid?
Saya plototin aja. Boleh kameranya. Ah, Gitu. Beriman kepada Allah. ada yang lain? Ada yang lebih jelas? Ya Bapak. Cepet nih. Sebelumnya menyatakan kesan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Ayam jago, sampah. Bisa tapi atau habis nih. Kesan Allah. Kita bukan lu berdua tadi. Bisa dikatain keluar terus karena sombong air kecil. Menurut kalian semua, Orang saya mau perantara. untuk bahaya Sini dalam bertauhid itu apa saja? Apa? Ada yang saya sebutkan satu. Apa? Bahaya dalam bertauhid. Apa? Satu, Hati jadi gelisah. dua, Jadi berbuat syirik. tiga, Menjauhi Allah. empat. Satu lagi. Siapa itu galau? Jadi bahaya tidak bertauhid itu satu, mendapatkan dosa besar yang tidak diampuni. Syirik itu pada dasarnya adalah bentuk kezaliman terbesar karena kita menyamakan kedudukan makhluk yang lemah dengan Allah yang Maha Kuasa. Bahayanya sangat fatal karena dosa ini menjadi satu Yuk, balik-balik, pembatal sekali untuk balik-balik, amal balik ibadah belakang kamera. yang pernah kita lakukan sebanyak apapun kebaikan kita. Semuanya akan hangus dan sia-sia jika dicampuri dengan kesyirikan. Secara mental, orang yang tidak bertauhid akan selalu hidup dalam kecemasan dan ketergantungan pada benda mati atau sesama manusia. Ampunan Allah akan tertutup baginya dan dia terancam kekal di dalam neraka sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Ada yang bisa bacakan? Anissa. Innallaha la yaghfiru liman yusyrik bihi. An-Nisa ayat 48. 48. Baca ayatnya saja. Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Masya Allah. Masya Allah. Artinya? Ada murid Enggak sesuatu tempat biasa sih. Dan dia mengakui apa yang disenangi itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mensekutukan Allah maka sesungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi salah satu bahaya tidak bertauhid yaitu mendapatkan dosa besar yang tidak diampuni. Diampuni. Kedua yaitu menghapus seluruh amal kebaikan. Jadi setiap apa yang dilakukan, setiap amal kebaikan yang telah dilakukan akan terhapus semua. Ada yang bisa bacakan satu ayat? Beda. Yang di atas? Yang di atas Depan. kipas. Abdul. Kipas buat. Kacamata aku baru Pak. Masa anda jelas? Walakod ruhi. Walakod ruhi. Tidak, ayat-ayat. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن
Siap. Istilahnya ini artinya. Yang artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya sebelummu. Sungguh ketika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Jadi bahaya kedua itu apa? Menghapus seluruh amal kebaikan. Suaranya. Menghapus amal kebaikan. Terus yang ketiga. Tersesat atau tersesat. Ketakutan dan Kecemasan. Ada yang membacanya? ada. Awal. Baca cepat. Kita tebak awal. Kira. Astagfirullah. Akan menggantungkan nasibnya pada benda mati seperti pohon dan jimat atau makhluk yang lemah. Hamad. Awal bawahnya. Yang lain perhatikan asal minta kesimpulan sebentar terakhir. Bahayanya muncul rasa takut yang berlebihan jika benda tersebut hilang atau rusak. Sedangkan kenyataannya hidupnya tidak akan tenang karena ia merasa nasibnya ditentukan oleh makhluk, bukan oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Jelas? Ada dia jelas? Jelas Pak. Itulah jelas. Kurang Pak. Bapak jelaskan. Jelaskan lagi. Tadi kedua tuh apa, Dik? Kita berdoa dosa besar, guys. Bagaimana? Bagaimana? Isi mati saja. Masa kamu ngerti? Langsung masih mati, nggak usah ditunggu-tunggu. Lanjut ke materi keempat saja. Saya masih ingin bahaya yang kedua apa? Lupa Pak. Menghapus seluruh amal kebaikan. Pertama, Mendapat dosa besar. tiga tadi apa? Tersesat dalam ketakutan dan kecemasan. Untuk materi keempat yang akan dijelaskan oleh guru selanjutnya. Dan kedua lupa. Baik, materi keempat yaitu menghilangkan martabat manusia. Salah satu dampak yang paling mendasar dari hilangnya tauhid adalah terjadinya degradasi martabat manusia di hadapan makhluk lainnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk di bumi dengan derajat yang sangat mulia dan dibekali akan pikiran untuk menghidupkan alam semesta. Namun, ketika seorang mulai meminta pertolongan kepada pohon, batu atau benda mati lainnya, ia sebenarnya sedang menghinakan dirinya sendiri. Ia menurunkan posisinya sebagai pemimpin makhluk menjadi pelayan benda-benda yang bahkan tidak bisa bergerak atau menolong dirinya sendiri. Kesyirikan memaksa manusia untuk tunduk dan mengaku pada sesuatu yang seharusnya berada di bawah kendalinya, sehingga kehormatan yang telah Allah berikan menjadi hilang akibat ketidaktahuan dan lemahnya akidah. Yang kelima, Yang dari itu kelompok. Yang kelima yaitu ancaman kekal di dalam neraka. Dari video tadi menggambarkan dialog di mana pelaku syirik akan hidup selamanya di tempat yang jauh jika tidak bertaubat. Secara akidah, syirik akbar atau besar menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka dan ternyata bahaya tidak bertauhid dalam kehidupan. Contoh syirik yaitu percaya ramalan nasib buruk, menjadi malas, berusaha dan terlalu cemas. Contoh tauhid percaya takdir
takdir Allah dan maksimal atau ikhtiar dan senang karena hasilnya ditolak Allah. Yang lain sudah jelas? Iya Kak, iya Pak. Kalau gitu sekarang evaluasi. Sepatu sorry foto di sana. Ada yang bisa sebutkan tadi bahaya-bahayanya tidak berwudu apa saja? Dari mau? Saya tunjuk dulu kan? Masih kau takut karena pernah berdoa. Yang mana mas saya? Sebutkan saja apa saja. Bahayanya tidak bertauhid itu hati jadi tidak tenang, akhlaknya menjadi buruk, mudah putus asa, mudah terjerumus ke dalam maksiat, amal ibadahnya sia-sia dan jauh dari petunjuk Allah. Betul itu? Salah. Apa paling betul? Saya sebut yang betul. Mendapat dosa besar. Apa amal tadi? Menghilangkan amal kebaikan sama membuat tersesat dalam ketakutan dan kecemasan kayaknya. Martabatnya menghinakan martabat. Saya temukan botolnya. Satu lagi Pak. Salah semua. Tidak diperhatikan. Kita yang dalam video tadi karakternya bikin apa? Tokoh utamanya. Tokoh utamanya bikin apa? Terus datang dua malaikat kayak awalnya menjahit tapi langsung kayak memberitahu kalau misalnya itu tidak boleh menyekutukan Allah. Kita temukan yang botolnya. Apa yang di? Berarti kesimpulan. Sudah mau baru terus Pak. Mana? Coba saja. Dari kesimpulan itu, tauhid bukan sekedar konsep teologis tentang keberadaan Tuhan, melainkan fondasi utama yang menentukan keselamatan manusia baik secara spiritual, mental maupun ukhrawi. Bahaya terbesar dari meninggalkan tauhid adalah jatuhnya manusia ke dalam dosa syirik yang menurut surah An-Nisa ayat 48 merupakan satu-satunya dosa yang menutup pintu ampunan Allah jika dibawa mati tanpa taubat. Lebih dari itu, berdasarkan surah Az-Zumar ayat 65, syirik bertindak sebagai pembatal amalan secara total. Ia mampu menghapuskan seluruh catatan kebaikan yang telah dikumpulkan seumur hidup, sehingga pelakunya mendapati timbangan amalnya kosong di hari kiamat. Itu saja Pak. Baik, sekian dari materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat jadi manfaat untuk kalian semua. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Baik, ayat kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.